Andi dari Legok. Asalnya bagaimana kok bisa jadi, setahu saya nih, saya udah kenal Marcel lama. Dulu anak Skyger pemanjat. Udah lama juga tahu, tapi lama kok tiba-tiba jadi berbisnis glamping nongol-nongol nih. Gimana, Sel? Jadi glamping itu dulunya terinspirasi dari teman-teman yang suka camping tapi nggak mau susah. Dari dulu sih udah pernah bawa-bawa tamu, pengennya kayak gimana. Nah, kita bikinlah glamping kayak gitu. Jadi apa kemauan tamu bukan kemauan kita yang bikin, tapi kemauan tamu seperti apa. Nah, diaplikasikan seperti ini. Inilah jadinya glamping dari Lego Kondang itu dari 2012. Dari 2012. Kalau ininya inspirasinya dapat dari mana? Desainnya atau mikir ini pasti kan ada sesuatu hal yang latar belakangnya itu. Kalau desainnya berdasarkan lokasi ya, berdasarkan kontur, berdasarkan cuaca, berdasarkan arah angin. Kayak ini bentuknya kayak keong lah. Jadi bentuknya kalau badai. Jadi kalau ada badai ini di sini paling aman. Kalau di sini kan angin masih nih, masih kenceng ya? Masih kenceng. Ciwidey itu masih ada angin kenceng. Bulan-bulan Juni lah, Juni udah lewat sih. Jadi kalau ada angin ini bablas. Itu pun terinspirasi dari teman-teman arsitek. Harus ada yang mengarahkan angin katanya gitu. Oh, bangunan jadi mengarahkan angin, bukan angin dilawan, tapi harus diarahkan kemana nih angin. Nah, jadilah seperti ini tendanya gitu. Jadi ini 2012 di sini Lego Lenca. 2012 Lego Kondang. Lego Kondang, Lego Lenca. Habis Lego Kondang, kemudian habis Lego Kondang, glamping Lakeside yang situ Patenggang. Leksa situ Patenggang. Ya, Lakeside. Lakeside yang di situ Patenggang. Ya, kemudian situ Gunung Suspension Bridge. Nah, ini dia yang fenomenal. Itu Gunung Suspension Bridge. Ada juga tendanya menyerupai ini karena itu di lembah juga, jadi anginnya lumayan kenceng. Ada berapa tenda di sana? Di situ gunung sudah berdiri 15. Oh, banyak. 15. Kalau di sini berapa tenda? Kalau di sini 27. Ranca Bali? Ranca Bali 36. Oh, Ranca Bali paling besar paling ya. Banyak ya. Kemudian terus ada lagi di Sawarna. Wow, Sawarna itu pantai. Jadi kita kerjasama sama Perhutani di atas karang, pantainya di bawah. Jadi kita bikin di atas, namanya Karang Bokor Cliff. Karang Bokor Cliff. Ya, di situ bisa mancing bagus. Mancingnya bagus. Lautnya bagus. Bikin berapa tenda? Di Sawarna baru berdiri 4 tenda. Oh, ini sudah running nih, sudah terima tamu. Udah running. Keren. Cuman karena Covid ini jadi masih belum ada rekomendasi dari Pemda, jadi kita masih tutup. Apa? Gitu. Namanya jadi Karang Bokor Cliff. Oh, Karang Bokor Cliff. Nama daerahnya Bokor. Nama daerahnya ya Karang Bokor. Oh, Karang Bokor. Jadi kita tambahin cliff karena ada tebing. Terus dari situ, habis Sawarna? Habis itu Sawarna. Ntar dulu nih, kopi gue yang mana? Ya. Yang ini ya? Iya. Habis Sawarna kita sebetulnya off dulu. Ada kemungkinan Labuan Bajo. Wis. Labuan Bajo bersama Bapak Adison. Amin. Labuan Bajo bagus, sangat bagus. Karena Jadi, saya seorang diver, saya pemanjat, saya divers, saya penikmat alam. Nah, jadi kita berdua ini kesamaannya tuh cuma satu, sama-sama orang Toraja. Itu Toraja. Toraja. Saya Bapak Ibu Toraja, Marcel Bapak Ibu juga Toraja juga. Nggak sengaja nih. Dan baru hari ini ketemu, sering sapa-sapaan di Facebook karena kesibukan masing-masing. Hari ini juga tadi saya jalan, coba dari cuma iseng aja lah, jalan-jalan pakai mobil lewat sini, inget nih, wah lah tempatnya Marcel. Ternyata top banget, keren banget konsepnya, cakep banget. Semoga makin sukses dan ini menginspirasi Indonesia. Kalau saya sama Marcel tidak pernah kita curiga sama orang, tidak pernah takut berkompetisi sama orang. Betul. Malah kompetisi sama orang itulah yang bikin kita lebih kreatif gitu dan lebih memperbesar pasar.
Jadi dalam saya berbisnis, kompetitor itu untuk memperbesar pasar, untuk memacu kita, tidak membuat kita menjadi mati gitu ya. Jadi itu yang orang Indonesia harus tahu gitu loh. Jangan pernah takut berkompetisi gitu. Tambahan dari saya lebih baik membangun satu lokasi wisata. Saya lebih baik lokasi itu kalau boleh milih, kalau ada dua pilihan misalnya, ini belum ada apa-apa dan ini sudah ada apa-apa. Saya lebih memilih yang sudah ada apa-apa. Jadi saya tidak akan takut. Dan itu justru tantangan kalau buat seorang pengusaha yang mau bangkit dan mau benar-benar berusaha, itu sebetulnya peluang besar daripada Dari oh yang dari nol. Kita harus membangun masyarakatnya, membangun pengunjungnya juga harus kita bangun lah, istilahnya kita arahkan marketnya seperti itu. Jadi jangan takut untuk bersaing. Bersaing itu justru akan menumbuhkan kita menjadi lebih baik. Itu. Senang, makanya kalau saya tahu dari 2012 setelah itu banyak yang bikin glamping, saya tahu. Cuma saya senang aja gitu. Happy. Makin banyak orang yang glamping jadinya. Ya, jadi yang tadi dibikin kamarnya sama Marcel baru 27, 32, 6 itu semua full kan? Iya. Full bro, gila. Berarti peluangnya masih gede karena penduduk Indonesia tuh 200 juta. Ini kamarnya kita bisa showing. Kebetulan tamunya belum datang. Tapi ini udah ada tamunya. Tadi aja saya mau lihat kamar yang lama, nggak boleh sama dia. Glamping yang ini, tenda yang ini sama yang private pool, whirlpool, itu informasi nih, infonya bisa dicek langsung sama saya dari HP. Nah, Bookingannya sudah, bookingannya sudah full. yang full itu. Anjrit, bookingan tuh enak banget nih begini nih. Bookingan. Nah, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, anjrit bro. Januari. Gila bro. Januari udah ada. Bro, nggak ada nih. Ini nih bener nih. Nggak ada hotel mau bintang 4 bintang 5 Indonesia dalam masa Covid begini. Bookingan tuh kayak begini nih. Rapat nih tiap minggu full. Ada terus. Ini ada, kalau kita klik masih ada turunannya soalnya. Nggak ada nih bro. Agustus. Tuh, lo bayangin ini harga berapa yang ini? Ini 2.750. Cek dulu. 2.750.000. Ini adalah harga sekelas bintang 4. Ya, kalau bintang 3 itu 1 juta sekian, bintang 4, bintang 5. Ini juga 2.750.000 itu dalam masa Covid, bro. Gitu. Coba bayangin. Untuk satu kamar senilai bintang 4, bintang 5 itu bikinnya di atas 1 M. Satu kamar. Kalau ini perkiraan kasar habis 300 juta. 350 lah. 350 juta. Nah, itu kan peluang kan? Peluang. Jadi Untuk sebetulnya pengusaha untuk glamping di Indonesia banyak. Cuman non pribumi banyaknya. Saya udah keliling semua glamping di Indonesia, saya udah keliling. Bahkan apalagi orang di bule, Asia, banyak juga orang bule. Ya. saya udah keliling juga di Asia. Yang satu malam 9 juta udah pernah saya inepin. 9 juta satu malam ada di Bali. Yang semua bayarnya pakai dolar ada. $300 satu malam, 450 per malam ada. Bahkan ada yang 16 juta semalam juga ada di Bali. Tapi ya saya sedih. Sedihnya kenapa? Bukan pengusaha Indonesia. Bukan punya kita, iya. Resort terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Nihiwatu. Tapi yang punya orang luar. Jadi ayolah, kalau anak muda pengusaha yang mau usaha kayak gini, welcome. Kita sangat senang sebetulnya. Itu aja sih dari kita. Iya, pokoknya Marcel siap membimbing, siap memberitahukan, siap menjadi konsultan, siap mensupport bagi siapa aja yang mau usaha glamping. Tadi lihat kan tuh bookingannya tuh tidak kaleng-kaleng lah, bisa ditelepon, bisa dicek di handphone semua. Semua bookingan, semua bisa lokasi. dicek bookingan. Dahsyat bro, itu di masa Covid nih, sampai Desember nih udah full, sementara hotel yang lain masih pada kosong. Ya, saya kemarin beberapa minggu lalu bareng sama teman coba ke Pullman di Bogor, cuman 10% keisi. Itu hari Sabtu. Gitu. Sedangkan ini full Every day. every day full. Gila ya, gokil ya glampingnya.
Ya, tapi harus begitu Indonesia karena alamnya begitu luar biasa, banyak lokasi di semua pulau, semua daerah. Jadi 1000 glamping lagi dibangun juga masih terlalu sedikit kalau menurut saya. Ya. Dan justru itu makin membesarkan pasar, makin banyak glamping membesarkan pasar karena orang makin sadar bahwa lebih enak di glamping dibanding di hotel bintang tingkat 5, 10 gitu kan, di beton-beton. Ini kan ini nih. Betul. Ruang terbuka hijaunya banyak. Iya. Dan kita menunggu dari Kementerian Pariwisata. Nah, itu Kementerian juga. Pariwisata yang harusnya mensupport Iya, inovasi betul. wisata alam. Betul. Karena itu yang penopang sebetulnya. Di masa Covid ini kan luar negeri kolaps semua. Wisatawan dari luar hampir nggak ada. Nah, Jadi kita yang kayak bertahan gini lah. karena lokal tourism gitu. Dari Bandung, dari Jakarta kayak gitu. Jadi yang dari luar sementara off, biasanya dari Korea, Cina, Yang minta disupport dari Kementerian Pariwisata apa nih? eh Kira-kira promosi aksesibilitas kah, sih akses sebetulnya. Ke daerah-daerah Indonesia tuh nggak akan ada kalah-kalahnya dari luar. Semua ada, laut, darat, udara, nggak ada kalahnya. Kebetulan saya diver juga, nggak ada kalahnya lah untuk Indonesia semua. Gitu. Iya, tinggal memang untuk mengolah itu membutuhkan dana yang besar karena kan dari tidak ada apa-apa tuh semua tuh. Betul. Pendekatan masyarakatnya, aksesnya, promosinya. Kalau ide sih gampang lah istilahnya kita udah biasa di alam gitu ya, ngelihat arah angin apa segala macam itu biasa cepet. Saya yakin Marcel dalam waktu setengah jam ngelihat tempat tuh udah dipetakan tuh. Betul. Tek 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 Bisa, tek. bisa seperti itu. Iya, setengah jam aja cuma ngobrol, dilihat bentar aja sebentar. Tetapi yang susahnya Pak Menteri, bagaimana mempromosikannya, bagaimana aksesnya, bagaimana masyarakatnya. Karena sebenarnya saya lihat kayak tadi di Ranca Bali itu berapa orang pekerja masyarakat setempat tuh. Itu yang di Ranca Bali itu 200 kepala keluarga. Sadis, 37 room, cuma 37 kamar. 230 Ya. kepala keluarga itu bagaimana nggak membuat pertumbuhan ekonomi. Ya. Itu bulanan loh. Bulanan. Gitu. Di Sukabumi 100, di sini 67, di Sawarna karena baru 24. Tuh. Jadi lokal people benar-benar terangkat. Kita training semua dari mulai mereka nggak tahu apa-apa, kita training semua, hospitality kita training semua. Karena kalau bangun begini semuanya konstruksinya juga rata-rata kita pakai orang lokal ya kan. Betul, betul. Masyarakat setempat yang motongin kayu, yang gagali, yang apa gitu, tidak perlu orang dari luar atau orang dari mana. Jadi ini memang sangat membantu ekonomi, maka harus ada grand design besar bagi menteri ini, termasuk Menteri KLHK, Menteri Pariwisata, Menko, investasi dan lain-lain untuk membangun glamping Indonesia agar lebih hebat lagi gitu loh. Saya harapkan nih Marcel nih ke depan nih bisa membuat glamping semakin lama semakin bertingkat Oh, bisa. kelasnya nih. Pasti. Nanti dia Bisa. suatu saat akan jual sampai 15 juta, 60 juta, 100 juta, nggak apa-apa, sebuah island sendiri gitu loh. Wah, itu Cuman satu impian. orang. Nah, ternyata kan impian kan. Nah, tapi pasar yang di bawah itu masih banyak. Buat teman-teman yang baru masuknya memang rangkak gitu loh. Agak susah mau masuk langsung ke atas tapi tanpa pengalaman karena glamping ini bisa dibilang pelayanan full service ya. Full service 24 jam. 24 jam itu yang agak susah, belum lagi untuk melatih orang lokal. Ah, itu yang lokal yang lama ya harus pelan-pelan, beda orang kita harus pelan-pelan, benar-benar harus di touch, hatinya harus di touch seperti apa. Nah itu yang lumayan susah, jadi nggak bisa teori yang kita dapat di kuliah, di sekolah langsung diterapkan, itu harus pelan-pelan banget. Nah, beda Jadi- teorinya kan, ini bisa jadi dosen nih. Saya pengennya Kementerian Pariwisata itu sebetulnya bikin sekolah. Ada sekolah hospitality di Indonesia yang bikin, cuman saya sangat sedih yang bikin orang Kanada. Buat local people itu ada di Nihiwatu, Sumba. Sumba Hospitality Foundation. Itu mereka training semua masyarakat semua yang nggak lulus sekolah. Nah itu cita-cita saya sebetulnya bikin sekolah hospitality khusus. Hospitality tapi bukan hanya kelas tapi langsung praktek. Pada soal saya pengennya Ya, langsung betul. mereka langsung praktekkan nih apa cara pegang
gelas lah, piring apa segala macam, karena itu pelayanan sangat Indonesia itu cuma